skip nanti itu nah. Skip. Dari golongan 3 baru apa? Yuk, saya. Eh, 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 eh. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami memilih model perangkat lunak yaitu model spiral. Baik, perkenalkan nama saya Anjal Adi Esnurdin dengan NIM 60900 124 Saya atas nama Hera Yudia dengan NIM 60900 124 Saya atas nama Syahril Paragreni dengan NIM 60900 124 Saya atas nama Rizky Wulandari dengan NIM 60900 124 Saya atas nama Fadil dengan NIM 60900 124 Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi kelompok kami. Model spiral adalah metode pengembangan perangkat lunak yang efektif untuk proyek besar dan beresiko tinggi. Diperkenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986. Model ini menggabungkan pendekatan linear dan iteratif, memungkinkan identifikasi risiko sejak dini dan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna. Setiap iterasi terdiri dari perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi yang memungkinkan tim mengelola proyek bertahap dan membuat prototipe awal. Meskipun fleksibel dan ideal untuk proyek dengan kebutuhan yang sering berubah, model spiral memerlukan gaya, waktu, dan keterampilan tinggi dalam manajemen risiko. Makalah ini bertujuan membantu profesional memahami kapan dan bagaimana menerapkan model spiral untuk hasil optimal. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari model spiral. Yang pertama ada namanya konsep dasar model spiral. Nah, model spiral adalah metode pengembangan perangkat lunak berbasis siklus yang berfokus pada 4 tahap utama. Yang pertama itu perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Kekurangan model spiral adalah fleksibilitas dan kemampuan mengatasi risiko yang lebih baik dan dibandingkan model waterfall dan agile. Namun kekurangannya termasuk biaya yang tinggi dan proses yang kompleks. Yang ketiga, analisis risiko. Setiap siklus dalam model spiral melibatkan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan mengurangi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek. Nah, keempat, tantangan penerapan. Tantangan utama dalam penerapan model spiral adalah biaya, waktu, dan kebutuhan keterampilan khusus untuk tim pengembang. Yang kelima, contoh nyata. Model spiral yang banyak digunakan dalam proyek besar dan kompleks di industri yang membutuhkan manajemen risiko yang baik. Apa sih itu model spiral? Model spiral adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan elemen-elemen dari model waterfall dan prototyping. Model ini berfokus pada pengelolaan risiko melalui iterasi dan spiral yang berulang, di mana setiap putaran mengarah pada pengembangan yang lebih matang. Model ini sangat cocok untuk proyek besar dan kompleks dengan risiko tinggi, karena memungkinkan penyesuaian dan evaluasi secara berkelanjutan untuk meminimalkan kegagalan. Tahapan model spiral. Yang pertama itu perencanaan dan penentuan tujuan, menetapkan tujuan, anggaran, jadwal, serta mengidentifikasi risiko utama yang mungkin muncul. Yang kedua itu analisis dan identifikasi risiko, menganalisis dan mengevaluasi risiko potensial, termasuk aspek teknologi, biaya, waktu, dan sumber daya, serta merencanakan langkah mitigasi. Yang ketiga itu pengembangan prototipe, mengembangkan prototipe atau sistem sederhana untuk menguji konsep, memverifikasi fungsionalitas, dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat itu evaluasi dan umpan balik, mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan pemangku.
kepentingan untuk menilai kinerja sistem yang kemudian digunakan untuk perbaikan di iterasi berikutnya. Yang kelima itu perencanaan putaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, rencana untuk siklus berikutnya disusun dengan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Model ini efektif ketika diterapkan dengan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan risiko dan perencanaan yang sistematis. Kolaborasi erat antara tim pengembang dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan kebutuhan proyek diidentifikasi dengan benar serta untuk menyusun rencana pengembangan yang tepat sesuai dengan perubahan yang terjadi selama proses. Baik, saya akan membacakan tentang keunggulan dan kekurangan dari model spiral dibandingkan dengan model pengembangan perangkat lunak lainnya seperti model waterfall dan model agile. Yang pertama, keunggulan model spiral atau kelebihannya. 1. Manajemen risiko yang lebih baik. 2. Fleksibilitas dan penanganan perubahan. 3. Kontrol yang lebih baik daripada proyek yang kompleks. Analisis risiko dalam modal spiral sangat penting untuk meningkatkan risiko dan memandu pengembangan proyek. Setiap siklus melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama, penentuan tujuan dan alternatif. Tim menetapkan tujuan dan berbagai alternatif solusi untuk merancang rencana pengembangan yang tanggap terhadap hambatan. Yang kedua, identifikasi dan penyelesaian risiko. Tim menilai risiko potensial, mengevaluasi dampaknya, dan memilih strategi mitigasi yang efektif seperti prototipe atau simulasi. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian. Produk sementara dikembangkan dan diuji untuk mengelola risiko yang tersisa. Yang keempat, perencanaan siklus berikutnya. Setelah evaluasi, proses berlanjut ke iterasi berikutnya dengan tujuan dan strategi yang disesuaikan. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik dan evaluasi risiko, sehingga efektif untuk proyek besar dan kompleks. Namun, model ini membutuhkan manajemen yang teliti. Manajemen yang kurang efektif dapat menyebabkan biaya tinggi dan iterasi yang tidak efektif. Tantangan utama dalam model spiral adalah tingginya biaya, waktu yang lama, dan keterampilan khusus yang diperlukan. Setiap tahap membutuhkan analisis risiko dan dokumentasi yang mendalam, yang menambah biaya dan memperpanjang waktu proyek. Untuk menjalankan model ini, tim harus memiliki keterampilan dalam analisis risiko, manajemen proyek, dan kemampuan teknis. Jika tim kurang berpengalaman, proyek bisa berisiko gagal. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan sangat penting agar hasil evaluasi risiko bisa diterapkan dengan benar. Semua ini membuat model spiral lebih cocok untuk proyek besar dan rumit, tetapi kurang efisien untuk proyek kecil yang lebih sederhana. Di sini ada beberapa contoh penerapan model spiral dalam proyek besar, yaitu menunjukkan bahwa model ini sangat efektif untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar, terutama di industri yang membutuhkan fleksibilitas dan manajemen risiko. Salah satu contohnya adalah aplikasi GetPro, di mana tim menggabungkan model spiral dan Scrum. Mereka menggunakan siklus pendek untuk mengatasi kebutuhan yang merubah dan mengolah risiko, sehingga memungkinkan mereka untuk cepat menyesuaikan diri dengan pasar dan memperoleh umpan balik pengguna. Namun, metode ini juga menghadapi tantangan seperti biaya yang lebih tinggi dan kebutuhan manajemen risiko yang berkelanjutan. Kesimpulannya dari materi kami, yaitu model spiral, waterfall, dan agile memiliki keunggulan masing-masing dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral efektif untuk proyek besar dan kompleks dengan fokus pada evaluasi, risiko, dan literasi berulang. Meskipun membutuhkan biaya dan manajemen yang kompleks, model waterfall cocok untuk proyek dengan persyaratan yang stabil, tetapi kurang fleksibel menghadapi perubahan. Model agile unggul dalam kolaborasi dan iterasi cepat, ideal untuk pengiriman bertahap dengan umpan balik cepat, tetapi memerlukan keterlibatan aktif tim. Pemilihan model harus
disesuaikan dengan karakteristik proyek, sumber daya, dan tujuan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum